Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya YM Zaka dalam acara catatan kalam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyinggung tentang tantangan umat beragama dalam situasi new normal. Tentunya sebelum kita terlalu jauh membahas tentang bagaimana sih tantangan umat beragama dalam situasi new normal ini, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sih sebetulnya istilah new normal. Nah, new normal itu di sini saya ingin mengutip pendapat dari Wiku Adhisa Smito, yaitu beliau merupakan ketua tim pakar gugus tugas COVID-19. Nah, menurut beliau, new normal itu merupakan perubahan perilaku setiap individu tentunya untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya virus COVID-19. Nah, tentunya ketika istilah new normal itu muncul, tentu menuai banyak perdebatan ya. Tetapi faktanya new normal memang diberlakukan sampai hari ini. Nah, ketika new normal itu diberlakukan, maka di situ akan tumbuh realitas baru atau new reality, dan konsekuensinya dengan realitas baru itu akan menumbuhkan kebudayaan baru atau new culture. Nah, ini menarik pemirsa. Jadi dengan adanya new normal ini akan memunculkan kebudayaan baru, adat istiadat yang baru. Tentunya bukan berarti baru itu menghapus adat istiadat atau budaya sebelumnya, tidak. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan makna new normal itu, kita berarti tetap menjalankan aktivitas seperti biasa kita ya, aktivitas normal sehari-hari, tetapi dengan ketentuan protokol kesehatan. Nah, intinya itu. Jadi walaupun kita melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari, kita menerapkan budaya kita yang sering kita laksanakan sehari-hari, adat istiadat yang sering kita jalankan sehari-hari, namun harus disertai dengan protokol kesehatan. Nah, mengapa harus disertai dengan protokol kesehatan? Ya tentunya kita harus menyadari bahwa kita sekarang masih dalam situasi COVID-19, di mana virus COVID-19 ini adalah virus yang dapat mengancam jiwa manusia. Nah, ini yang harus perlu kita sadari bersama. Nah, sekilas ya, gambaran umum tentang new normal itu semacam itu. Jadi walaupun kita dalam situasi krisis kesehatan semacam ini karena adanya COVID-19, tetapi kita dituntut untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan catatan harus disertai dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama. Nah, menarik ya kalau kita membahas tentang new normal ini, apalagi dikaitkan dengan kehidupan keberagamaan kita. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, ya kan? Nah, berbicara masalah agama, saya tidak akan berbicara masalah agama dalam konteks normatif doktriner gitu ya. Ya, kita singgung sedikit-sedikit lah ya normatif doktriner itu ya. Tetapi yang lebih saya sorot di sini ialah mengenai logika agama, pemahaman orang terhadap agama. Nah, ini
Kalau kita masuk pada ruang pemahaman berarti di situ terbuka adanya kritik. Nah, beda, agama itu nggak boleh dikritik gitu kan, karena itu sudah konsep normatif, wahyu dari Tuhan, absolut, mutlak, pasti benar gitu kan. Tidak ada ruang kritik di situ. Ya, ini bisa kita pahami bersama. Tetapi begitu agama itu ditafsirkan, agama itu dipahami gitu kan, nah itu sudah ada unsur-unsur subjektivitas manusia di dalamnya, atau paling tidak sudah ada ikut campur lah manusia di dalamnya begitu. Jadi menurut saya, nah kita bisa membedakan lah antara mana yang sakral, mana yang profan gitu ya. Nah, kita berbicara hal-hal yang sifatnya profan, hal-hal yang masih dalam ruang lingkup pemikiran manusia gitu. Ya, artinya ketika itu sudah ada campur tangan manusia, maka bolehlah kita buka ruang-ruang kritik di dalamnya gitu. Oke. Nah, menurut saya memang ketika kita berbicara masalah logika agama gitu kan, apalagi dalam situasi COVID-19 ini, ada hal yang menarik di situ. Ya, apa itu kira-kira? Nah, di situ ada semacam tarik ulur ya, ketegangan ya, tense antara logika agama dengan realitas yang saat ini kita hadapi. Nah, mengapa demikian? Ya, bisa kita lihat bahwasanya logika agama yang kaku atau pemahaman agama yang kaku, rigid, cenderung tekstual gitu, tentunya akan memahami realitas itu secara kaku. Ya. Tidak bisa saling memahami antara satu orang dengan orang yang lain. Di situ akan muncul peran subjektivitas yang amat kental itu dalam memahami persoalan keagamaan. Dia tidak bisa berpikir objektif. Orang yang memahami agama terlalu kaku begitu ya. Nah, tentunya tidak semua logika agama semacam itu. Di sini saya hanya menyinggung logika agama yang kaku itu tadi, yang memahami agama apa adanya, ya, tanpa disertai dengan melihat realitas, tanpa disertai dengan ilmu. Ya, ini yang menjadi problem persoalan kita. Nah, ketika kita memahami agama, ya tentu ada peran keyakinan di situ. Nah, keyakinan yang amat kental itulah yang nanti akan melahirkan subjektivitas yang kuat pula dalam diri seseorang. Nah, sekarang kita akan mengenal apa sih sebetulnya karakteristik dari logika agama itu. Ciri khas dari logika agama itu seperti apa? Nah, tentunya orang yang mempunyai logika agama yang cenderung kaku itu tadi, dia akan memahami agama secara normatif teologis. Ya. Pokoknya apa yang saya pahami ini adalah pasti benar. Karena ada keyakinan bahwa ini sudah mutlak. Memang kita akui agama itu mutlak benar gitu dari Tuhan. Tetapi begitu masuk dalam ruang pemahaman, maka itu akan menjadi lain persoalan. Nah, logika-logika semacam ini tentunya akan memunculkan misalnya klaim kebenaran. Ya, pokoknya apa yang sudah saya pahami ini adalah yang paling benar gitu. Di luar pemahaman saya itu ada kemungkinan untuk salah, gitu kan? Lalu muncullah di situ istilah right or wrong is my country. Wah, ini istilah politik ini ya. Kalau tidak salah ini
pertama kali diucapkan oleh Lord Palmerston ya. Nah, intinya kalau right or wrong is my country itu kan ya pokoknya negara itu kan harus dibela habis-habisan gitu kan. Nah, itu persoalannya di situ. Begitu juga dengan agama. Orang yang memiliki keimanan, keyakinan tentu akan membela habis-habisan agamanya. Apalagi ada serangan dari pihak luar gitu ya, yang ingin mencederai atau menodai keyakinan dari orang tersebut. Pasti orang tersebut akan membela habis-habisan, mati-matian terhadap agamanya. Karena itulah konsekuensi dari iman ya. Konsekuensi dari iman seseorang terhadap agama. Ya, contoh saja akhir-akhir ini kita mendengar bahwa di negara Prancis sana itu kan ada seorang yang membuat karikatur Nabi Muhammad dan ternyata ya itu melukai seluruh hati umat muslim di dunia gitu kan. Dan atas nama kebebasan Presiden Prancis yang bernama Emmanuel yang Macron itu justru malah membela si pembuat karikatur itu. Nah ini yang menimbulkan polemik ya. Justru menurut saya apa yang dilakukan Presiden Prancis itu menodai kebebasan. Ya itu. Nah kita kembali ke logika agama itu tadi. Dengan sikap-sikap seperti itu maka ya wajar umat beragama akan memunculkan sikap defensif, apologetik, dogmatik, dan itu tadi memunculkan sikap polemik gitu. Nah berikutnya yaitu ketika kita melihat atau merasakan situasi yang kita alami semacam ini dengan mempertahankan logika agama yang kaku, tekstual, rigid itu tadi, kita menjadi terasing dengan realitas itu. Nah, sekarang misalnya contoh ya, viral di grup percakapan di WA itu kan ada video seorang ustadz itu kan mengutip sebuah hadis tentang larangan menutup mulut saat sholat ya. Jadi dia menyampaikan itu dalam situasi dia berada di dalam mobil dan dalam perjalanan mungkin ya itu. Nah dia mengutip beberapa hadis yang intinya menjustifikasi bahwa kita dilarang untuk menggunakan masker ketika sholat. Nah, dia mengutip beberapa hadis di situ. Tentunya pengutipannya secara tekstual juga gitu kan, sehingga melahirkan mohon maaf pemahaman yang rigid itu tadi. Nah, dia mengutip hadis dari Abu Hurairah gitu kan, bahwa Rasulullah melarang menutup mulut ketika sholat. Ada juga hadis yang dikutip yaitu dari hadis At-Tirmidzi. Rasulullah melarang seorang laki-laki menutup mulut ketika sholat. Nah, ini menjadi landasan dia untuk mengatakan bahwa kita dilarang pakai masker ketika sholat gitu, karena memang ada landasan teologisnya, yaitu apa ya, sebuah hadis itu tadi yang dia pahami gitu. Nah ya ada pendapat lain juga gitu kan ya, contohnya dari Imam Nawawi gitu, dia mengatakan menutup mulut atau hidung ketika sholat itu hukumnya makruh. Ya makruh tanzih lah, tidak sampai haram ya, nggak sampai haram gitu. Itu pendapat
Imam Nawawi di situ. Nah, intinya seperti apa sih ya? Apa yang mau saya ungkapkan ini? Jadi begini, ketika kita itu dituntut untuk pakai masker ya di dalam situasi COVID-19 ini, tapi di lain hal muncul sebuah persoalan, terutama ketika kita menjalankan aktivitas keagamaan. Nah, ini menjadi problem ini ya. Di satu sisi, orang yang beragama tentunya pasti dia akan mentaati segala aturan-aturan yang sudah digariskan dalam agama itu. Ya, salah satunya yaitu tadi hadis tentang menutup mulut gitu kan. Nah, ya ini kalau orang yang memiliki pemahaman yang parsial gitu ya, memahami teks-teks keagamaan secara apa adanya gitu. Nah, dia pasti akan berkesimpulan bahwa menutup mulut ketika sholat menggunakan masker itu tentunya tidak diperbolehkan, karena sudah ada landasan teologisnya itu tadi. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa menggunakan masker itu adalah suatu keharusan. Karena apa? Saya mengatakan suatu keharusan. Ya karena tentunya orang menyuruh menutup menggunakan masker itu karena ada situasi COVID-19 ini, tentunya pasti ada alasan-alasan tersendiri, di mana alasan-alasan itu tentunya sudah melewati uji coba, penelitian ilmiah dan seterusnya. Sehingga berkesimpulan bahwa untuk menghindari adanya virus COVID-19 maka kita wajib memakai masker gitu. Nah, ini kan menurut saya ya bertentangan dengan logika sains. Ya coba sekarang kita pikir begini, bahwasanya kewajiban kita menggunakan masker itu kan salah satunya didasarkan pada logika ilmiah ya. Nah, penggunaan masker itu kan penting ya bagi kita, terutama ketika kita sedang berada di dalam situasi berkumpul gitu kan. Nah, dalam masyarakat, dalam bersosialisasi, dalam ruang terbuka gitu kan, atau mungkin dalam ruang tertutup dengan banyak orang. Nah, itu tentunya ketika kita bertemu dengan banyak orang muncullah sebuah interaksi. Nah, di dalam interaksi itu kan kita pasti akan selalu bersinggungan, ya, entah itu bersinggungan secara fisik atau mungkin berdekatan ketika kita ngobrol dan seterusnya, gitu kan. Nah, makanya dalam situasi COVID-19 ini, karena kita dalam situasi pandemi ini, tentunya kita sangat memerlukan untuk menggunakan masker. Karena siapa tahu bahwa orang yang kita hadapi ini mungkin bisa saja dia sudah terkena virus COVID-19. Kita tidak tahu gitu kan. Ketika kita ngobrol, ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, maka konsekuensinya orang yang tidak pakai masker itu ya justru malah mempercepat penyebaran virus gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita gitu. Makanya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa penggunaan masker itu ya, itu sudah melalui prosedur ilmiah ya. Salah satunya untuk mencegah atau memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini ya, selain jaga jarak, cuci tangan, ya salah satunya yaitu menggunakan masker ya. Kita nggak tahu ya, kita sedang menghirup udara, di dalam udara itu mungkin terdapat berbagai macam ada droplet ya, itu dalam bahasa ilmiah semacam itu. Kita nggak tahu apakah itu sudah membawa virus atau tidak kan begitu. Nah, di sini
ada ketegangan, tarik ulur antara logika agama dan logika sains. Ya, saya mengatakan logika agama ini yaitu dalam arti logika agama yang itu tadi, pemahaman agama yang kaku itu tadi, rigid, ya, tidak mencermati realitas yang ada dan tidak menimbang keilmuan itu tadi. Ya, tidak semua logika agama seperti itu gitu kan. Nah, ada logika agama yang adaptif, yang realistis gitu kan, yang kontekstual, yang menimbang ilmu juga sehingga menghasilkan suatu hubungan yang komunikatif, dialog antara agama dan ilmu gitu. Nah, kita menyinggung sedikit tentang karakteristik logika ilmiah atau logika sains itu seperti apa. Tentunya logika sains itu kan ya bersifat logis, ya jelas itu, rasional, dapat diterima akal, common sense gitu kan. Sumber pengetahuan ya tentunya melalui pengamatan dan pengalaman indrawi, experience, bersifat empiris dan memiliki paradigma yang positivistik, ya artinya ya kebenaran itu terdapat di dalam realitas yang sudah diamati, ya, observable, sudah diukur, measurable, dan dapat dibuktikan ulang, verifiable. Nah itu tentunya bersifat ilmiah dan faktual. Nah itu adalah karakteristik sains. Maka dengan karakteristik seperti itu, logika sains itu kan lebih condong pada logika yang bersifat objektif, bukan subjektif. Nah ketika kita berkiblat pada logika agama, maka di situ akan muncul faktor subjektivitas yang amat kuat. Nah jadi ini yang perlu kita sadari, adanya tarik ulur antara problem logika agama dan logika sains. Nah, tentunya bagaimana sih solusinya gitu kan? Nah, menurut saya jadi kita perlu merubah paradigma kita gitu kan, yang tadinya bersifat tekstual, teologis, subjektif, kita geser menjadi paradigma yang kontekstual gitu kan, yang rasional, yang objektif, menghargai ilmu pengetahuan. Ya, kita juga perlu melihat realitas yang ada dalam kehidupan umat manusia gitu. Ya tentunya menimbang realitas tentang nilai-nilai kemanusiaan, menimbang tentang problem yang dihadapi umat manusia itu seperti apa. Nah itu solusinya seperti itu. Nah selain itu menurut saya ya perlu ada penafsiran agama yang adaptif, ya, yang kontekstual terhadap situasi pandemi COVID-19 ini. Hubungan agama dan ilmu itu harus saling komunikatif, ya, harus ada komunikasi, harus ada dialog, ya, antara agama dan ilmu dalam menghadapi COVID-19 ini. Kalau tidak ada dialog, maka yang akan terjadi yaitu tadi ketegangan antara agama dan ilmu gitu kan. Nah ini yang kita inginkan, apalagi di dalam menjalankan aktivitas keagamaan kita sehari-hari. Sebetulnya kalau kita melihat dalam perspektif agama Islam begitu ya, Islam itu secara teologis normatif tentunya menghendaki kemudahan daripada kesulitan. Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 di situ dijelaskan Allah menghendaki kemudahan itu kan daripada menghendaki kesulitan. Nah, itu jelas itu. Makanya dalam agama itu kan ada konsep rukhsah itu kan. Agama di situ memberikan peluang kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan agama. Yang berikutnya yaitu kita perlu menimbang maqasidus syariah. Nah, ini penting ini. Kita perlu menimbang maqasidus syariah ini penting. Karena apa? Maqasidus syariah itu kan maknanya itu
apa sih sebetulnya maksud diturunkannya syariat? Nah, ini orang sering kali tidak memahami hal-hal seperti ini ya. Jadi ketika orang memahami agama itu mereka nggak tahu apa sih maksud syariah itu kan. Nah, ada 5 hal gitu kan yang menjadi pertimbangan dan menjadi prioritas dalam orang beragama, yaitu ya menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta gitu. Nah, orang seringkali tidak melihat perspektif semacam itu, gitu kan? Jadi ya itu tadi problemnya, sehingga menimbulkan pemahaman agama yang kurang menghargai realitas atau nilai-nilai kemanusiaan universal. Nah, seperti yang saya contohkan tadi itu, ketika kita sholat tidak menggunakan masker misalnya gitu kan, tentunya itu menjadi problem tersendiri baik diri kita maupun orang lain. Bisa saja tidak hanya orang lain tapi juga mengancam diri kita gitu kan, karena virus ini kan sifatnya apa ya, sangat berbahaya kan bagi kehidupan manusia, sehingga kalau kita tidak menggunakan masker maka konsekuensinya jelas, nanti pasti di situ kemungkinan untuk terkena virus itu terbuka lebar begitu. Nah, terkait dengan pemahaman-pemahaman semacam itu tadi, tentunya kita perlu menimbang logika agama yang kontekstual, yang betul-betul menimbang nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan apalagi ada prinsip hifdzun nafs itu tadi, menjaga jiwa. Itu yang harus diutamakan dalam umat beragama. Itu kan karena kedudukan, menurut saya kedudukan menjaga jiwa itu ya sama dengan menjaga agama. Nah, ini yang orang sering lupa itu seperti ini ya kan. Nah, menjaga jiwanya itu seringkali dilupakan gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita menggunakan masker gitu kan dalam sholat misalnya, nah itu sebetulnya sudah menjaga jiwa gitu ya, menjaga jiwa. Selain kita sudah menjaga agama, itu juga menjaga jiwa, baik diri kita maupun orang lain ya kan. Nah, itu orang seringkali tidak memperhatikan ke situ ya. Makanya dalam memahami teks-teks keagamaan seperti itu perlu juga menimbang apa ya kaidah-kaidah fikih gitu kan. Nah, misalnya begini, seringkali kita juga meributkan ini ya, ketika sholat berjamaah ternyata karena adanya situasi COVID-19 ini, shaf antara jamaah satu dengan jamaah yang lain kan itu harus direnggangkan kan. Nah, paling tidak 1 meter gitu kan. Nah, ini menimbulkan persoalan baru ya kan bagi umat beragama. Wong kesempurnaan shaf itu jelas itu apabila kita dalam sholat itu harus rapat kok ya kan, antara satu jamaah dengan jamaah yang lain harus rapat gitu kan. Nah, ini malah direnggangkan. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Nah, tentunya alasan mengapa kita sholat berjamaah itu dalam situasi yang tidak normal ini harus direnggangkan, yaitu ada alasan ilmiahnya gitu loh, ada logika ilmiahnya gitu kan. Nah, itulah prinsip dari physical distancing atau social distancing, menjaga jarak paling tidak 1 meter agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Itu juga melalui pertimbangan ilmiah hal seperti itu. Tapi kalau kita tidak menyadari hal itu dan justru mempertahankan logika agama yang kaku itu tadi, dengan mengabaikan prinsip jaga jarak ketika sholat berjamaah gitu kan, maka yang terjadi yaitu tadi, tidak menutup kemungkinan virus COVID-19 ini akan menyebar dengan cepat. Karena itu peluang untuk penyebaran virus itu justru semakin terbuka lebar gitu kan, ketika orang itu tidak merenggangkan shaf
paling tidak 1 meter antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Nah ini jadi problem tersendiri gitu kan. Nah maka dari itu menurut saya perlu adanya penafsiran ulang gitu kan, pemahaman ulang yang lebih humanis gitu kan, lebih kontekstual untuk menghadapi situasi semacam ini. Nah dalam kaitannya dengan praktek-praktek keagamaan yang semacam itu, bahwa dalam situasi krisis kesehatan semacam ini kita juga perlu menimbang antara kemaslahatan dan kemadaratan itu. Nah, memang merapatkan soft itu suatu bentuk kemaslahatan, kebaikan, dan itu merupakan salah satu kesempurnaan dalam sholat. Nah, tetapi dalam situasi yang tidak normal semacam ini, apalagi bisa mengancam jiwa kita gitu kan, bahkan jiwa orang lain gitu, maka kita harus menimbang ini antara kebaikan yang kita ambil, kemaslahatan yang kita ambil dengan kemudaratan yang akan menimpa diri kita itu jauh lebih besar yang mana. Nah ini yang perlu kita perhatikan gitu kan. Nah tentunya kita juga mengenal kaidah fikih yang berbunyi mencegah keburukan atau mencegah kemudaratan ya, seperti mencegah agar tidak terkena virus COVID-19 itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan, misalnya merapatkan soft gitu kan. Nah, orang seringkali tidak menimbang kaidah-kaidah seperti itu gitu kan, sehingga ya itu tadi, justru pemahaman agamanya itu bisa merugikan diri sendiri dan mungkin bisa merugikan orang lain. Nah, saya mengatakan di sini pemahaman gitu kan, logika, bukan agamanya. Karena mau tidak mau ketika agama itu sudah diwahyukan, diturunkan bagi umat manusia, di situ pasti ada problem penafsiran umat terhadap agamanya gitu. Nah, kita mencoba untuk mengkritisir ya pemahaman orang terhadap agama yang bersifat kaku itu tadi, seperti itu. Nah, itu ya contoh-contoh tentang logika pemahaman agama yang kaku gitu. Nah, selain itu tantangan-tantangan berikutnya ya, tadi itu adalah tantangan-tantangan umat beragama ketika umat beragama masih menggunakan logika pemahaman agama yang kaku gitu kan. Nah, gimana ini dalam penerapannya dalam era new normal itu kan. Nah, itu menimbulkan tantangan, problem tersendiri begitu. Nah, sekarang peran logika agama dalam era new normal itu seperti apa ya? Tentunya kita perlu merumuskan sebuah fikih yang sensitif terhadap pandemi COVID-19 ini. Ya, ini tantangan tersendiri bagi para fakih gitu kan, untuk merumuskan sebuah fikih pandemi COVID-19 ya, yang mengatur terkait dengan tata cara beribadah dalam situasi COVID-19 gitu. Nah, ini penting ini untuk sebagai panduan bagi umat beragama gitu kan. Ya, perlu merumuskan ulang bagaimana fikih yang sesuai dengan situasi saat ini gitu. Ya, contohnya itu tadi, bagaimana dalam fikih itu menyinggung boleh nggak sih orang itu sholat pakai masker gitu kan. Nah, kendati memang bahwa hukum menggunakan masker ketika sholat itu sebetulnya kalau kita kembali kepada pendapat Imam Nawawi, yaitu makruh tanzih ya, tidak sampai haram. Tetapi ingat, ada kaidah yang berbunyi ya, sesuatu yang makruh itu bisa berubah atau bisa hilang karena ada hajat ya, kebutuhan. Maka menurut saya ya, masker itu suatu kebutuhan bagi kita gitu kan. Nah, karena itu sebagai kebutuhan, sebagai hajat, maka diperbolehkan pakai masker. Hukum yang tadinya makruh ya bisa mubah gitu kan, boleh untuk memakai masker.
Begitu juga dengan merenggangkan shaf dalam situasi tidak normal semacam ini gitu kan. Kalau dalam situasi normal harus yang namanya sholat berjamaah itu harus merapatkan shaf kan gitu. Itu karena merupakan salah satu kesempurnaan dalam sholat kita gitu kan. Nah, tentunya kita harus kembali lagi pada kaidah fikih itu kan. Kira-kira antara yang maslahat dan yang madharat itu jauh lebih banyak yang mana gitu. Ya, antara merenggangkan shaf sholat dengan merapatkan shaf sholat itu. Nah, itu sekarang dalam situasi yang tidak normal itu antara maslahat dan madharat itu jauh lebih mana. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama gitu. Ya, tentunya fikih ibadah itu dalam situasi COVID-19 ini perlu dirumuskan ulang ya. Ya, misalnya bagaimana cara memperlakukan jenazah muslim yang terpapar COVID-19. Tentunya penanganannya berbeda kan dengan jenazah yang tidak terkena COVID gitu kan. Nah, itu menjadi problem tersendiri ya, menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam gitu kan. Bagaimana sih cara memandikannya, cara mengkafani, cara mensolatkan, cara mengubur ya, sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita umat beragama gitu. Ketika kita menghadapi situasi COVID-19 ini, di mana kita dituntut untuk menjalankan kehidupan seperti biasa, namun harus disertai dengan protokol kesehatan. Ya, itu yang menjadi problem kita di situ, dan sekaligus ya tantangan bagi kita umat beragama di dalam situasi COVID-19 ini. Ya, tentunya kalau kita melihat berita akhir-akhir ini kan banyak orang menjemput paksa jenazah ya, itu mungkin menjadi problem bagi kita ya, bagi masyarakat kita. Apakah di situ mereka ada ketidakpercayaan kepada pihak rumah sakit? Sebetulnya jenazah itu betul-betul diperlakukan atau dirawat, atau mungkin pemulasaran jenazah itu betul-betul sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, itu masih menjadi keraguan bagi masyarakat gitu. Makanya perlu ada sosialisasi lah ya, hal seperti itu agar tidak terjadi pergesekan gitu kan, agar tidak terjadi keraguan dalam masyarakat. Nah, tentunya kita sebagai umat beragama di dalam menjalankan kehidupan new normal ini ya harus mengutamakan kemaslahatan umat ya, kepentingan umum, kepentingan sosial gitu kan. Ya, tidak hanya kepentingan diri kita pribadi saja gitu. Nah, sebagai salah satu contoh yaitu tadi ya menggunakan masker gitu kan. Masker itu tidak hanya melindungi diri pribadi, tetapi juga dengan menggunakan masker juga membuat orang lain juga merasa tidak khawatir gitu kan, merasa nyaman, oh ini sudah menggunakan masker gitu kan. Ya, artinya sama saling menguntungkan lah antara satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua yaitu tadi dengan menggunakan, misalnya contohnya dengan menggunakan masker kita sudah menjaga jiwa kita. Tidak hanya menjaga jiwa kita sendiri, tapi juga menjaga jiwa dari orang lain gitu. Nah, itu adalah gambaran ya sekelumit tentang bagaimana tantangan umat beragama dalam situasi COVID-19 ini. Tentunya masih banyak kekurangan dari ulasan ini, dari pembahasan ini. Oleh karena itu ya kita terbuka ruang kritik ya, ruang dialog di sini. Kalau memang ada kekhilafan, kekeliruan, mohon disampaikan gitu kan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.